yang kedua menyanyikan lagu Indonesia, keempat sambutan, yang kelima Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono memimpin reses tahap 2 pada masa persidangan kedua tahun 2023 yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Terusan Nunyai Selasa 7 Maret 2023. Reses tersebut dihadiri Camat Terusan Nunyai Effendi Arbain, para kepala kampung sekecamatan Terusan Nunyai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan bahwa masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat, dan reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi di wilayah daerah pemilihannya. Namun dijelaskan Sumarsono bahwa sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 212 bahwa untuk anggaran saat ini diprioritaskan untuk pendidikan sebesar 20% dan 10% untuk kesehatan. Oleh karena itu Sumarsono berharap kepada warga masyarakat melalui kepala kampung atau camat bila ada yang sudah mengusulkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bila tidak terwujud untuk dimaklumi. Dan Sumarsono berharap kalaupun ada yang diusulkan diutamakan untuk kepentingan dunia pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, Camat Terusan Nunyai Effendi Arbain mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5 yang telah menggelar reses tahap kedua ini. Besar harapan Camat dengan adanya reses ini apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terpenuhi, namun di sisi lain Camat Terusan Nunyai memahami tidak semua yang diusulkan masyarakat akan terrealisasi, terlebih saat ini adanya peraturan dari pemerintah pusat terkait anggaran diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. Salah satu kepala kampung yang mewakili kampung Tanjung Anom dan kampung Bandar Sakti yaitu Darno, dalam kesempatan tersebut mengusulkan prioritas jalan yang menghubungkan dari Bandar Sakti ke Tanjung Anom, mengingat jalur tersebut sangat padat penggunanya agar diwujudkan. Menanggapi usulan yang disampaikan Kepala Kampung Tanjung Anom dan Bandar Sakti terkait pembangunan jalan yang menghubungkan dua kampung tersebut, anggota DPRD dari fraksi PKS Jauhari Subing mengatakan mengingat adanya peraturan Menteri Kesehatan nomor 212 yaitu anggaran mengalihkan anggaran 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Oleh karena itu, Jauhari Subing beserta anggota DPRD lainnya yang berasal dari Dapil 5 akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan pembangunan jalan tersebut melalui CSR beberapa perusahaan yang ada di kecamatan tersebut. Di tempat yang sama, anggota DPRD dari Partai Golkar, Ariswanto, dalam kesempatan tersebut menjelaskan terkait pembangunan puskesmas yang ada di Kecamatan Terusan Nunyai akan terwujud mengingat kegiatan tersebut adalah dalam program pemerintah pusat yaitu prioritas untuk kesehatan. Di akhir program reses tahap kedua pada masa sidang kedua tahun 2023 yang diselenggarakan oleh para anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5, Camat Noy Pengubuan Effendi Arbain mewakili warga masyarakat Kecamatan Terusan Nunyai mengucapkan terima kasih atas perjuangan para anggota DPRD dari Dapil 5 yang telah berjuang untuk kepentingan warga masyarakat dan telah menampung segala usulan dari warga masyarakat untuk diperjuangkan agar terrealisasi. Reses tahap kedua tersebut dihadiri oleh para anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5 yaitu Ketua DPRD Sumarsono dari Partai PD Perjuangan, Jauhari Subing dari Partai PKS, kemudian Ariswanto dari Partai Golkar, dan Lambok Nainggolan dari Partai PD Perjuangan. Rizani Andi Wijaya dari Partai Nasdem, selanjutnya Ibu Majar Fitri dari Partai Perindo, dan Kiai Haji Slamet Anwar dari Partai PKB. Jadi cita-cita Indonesia kita yang jaya, Indonesia kita yang jaya. Meningkat acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dodi Riyadi. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin fi ummatina. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر
واغفر لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالبركة صلاة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita terhormat Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Haji Sumarsono. Di sini kita lihat Bapak Jauhari Subing, Ibu Majar. Pada hari ini rekan-rekan aparatur, Bapak Ibu, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama utama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita paatnya baik dari hari ini sampai yaumil akhir kelak nanti, amin ya. Khususnya Dapil 5 saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Terusanunyai, Gunung Batin Baru, Gunung Agung, Bandar Agung, Bandar Sakti dan Tanjung Anom. Saya sangat berbangga sekali. Jadi mungkin kayaknya lebih dekat dan lebih dilihat dari sana, dan mungkin nggak perlu banyak yang harus saya ucapkan. Solusinya apa yang dapat diberikan kepada kami di kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Camat Terusanunyai beserta jajarannya. Sebelah kanannya nggak perlu saya sebutkan namanya ya Pak ya. Saya hormati, pertama dan yang paling utama kita sama-sama bacakan puja dan puji syukur bukan dan sehat, tidak bukan suatu apa. Yang kedua kalinya sholawat dan salam adalah salam kita saling mengagungkan. Cik sebelumnya. Baik, Kepala Kampung dan rekan-rekan Dilanjutkan. Lampung Tengah kita singsikan dengan baju kerja baktiku, harmoni budaya membangun bumi resiko kita. Lampung Tengah ada sejahtera jadi cita-cita Indonesia. Rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Terusanunyai, yang saya hormati para kepala kampung yang kami hormati, sahabat-sahabat saya dari anggota DPRD yang kami hormati, langsung saja dari ketiga yang menyampaikan aspirasi dapat kami simpulkan satu persoalan jalan, tapi kayaknya juga penyampaiannya juga udah pesimis kan. Jadi yang di depan juga ngomong udah pesimis juga, nggak enak juga. Cara wong Jawa iki mesti kilani. Artinya gini, ya hidup ini memang nggak bisa sendiri ya. Harus ada komponen-komponen yang terkait. Saya kasih tahu ini benar rahasia ya. Orang-orang ini kan kadang-kadang nggak mau jujur aja dengan dirinya sendiri ya, sebab nutupi kekurangan dan kelemahannya. Ya kalau nggak mau jujur akhirnya ya begini. Jadi anggota dewan itu kalau datang tentang sore bar, nah
panggilan reses hancur. Saya lebih baik ngomong. Sebenarnya jabatan DPR ini ya bukan saya menjatuhkan dapur saya ya, lebih baik saya ngomong apa adanya. Tugas kita ini kan pengawasan, budgeting, kemudian pembuat ya satu aja lah budgeting aja yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibawa. Tapi kan nggak bisa eksekusi. Yang bisa eksekusi itu tetap bupati dan SKPD, kedekatan camat, lurah dekat dengan camat, camat dekat dengan bupati. Nah, bupati terus camatnya kita banyak hari ini sama-sama pelayan masyarakat, kita sepakat ya kan. Jadi keluhan kita, keberatan kita, paling kan kita sudah mendapatkan pahala apa yang disampaikan oleh Pak. Pahala kita apa? Kalau kita memang sudah ini Pak Camat, kalau pahalanya Pak Camat sesuai kapasitasnya, seperti sholat malam sak kecamatan tersangnya. Ya, karena apa? Dia mikir, aduh jalan-jalan rusak, jalan ini rusak. Dan setiap hari dikeluhin sama Pak Lurah. Jadi kalau kita memang lihat Lampung Tengah ini kan paling luas, kalau saya tulis ini 1908 kilo jalan. Jadi kalau nggak sama-sama maklum dengan PAD yang kita dapat juga, hanya itu sudah, wah camatnya nggak kerja, lurahnya nggak kerja, bupatinya nggak kerja, DPR nya orang kerja. Kenapa? Sudah kita semua tahu kalau sana dandan pindah ke sini, sini dandan sana rusak terus. Karena makanya ada mau pecah menjadi 3 kabupaten ini merupakan satu solusi sebenarnya. Jadi harapan saya apa yang disampaikan saya sedikit agak masuk tadi bahwa kita ini tahun politik, bahwa kebijakan-kebijakan ini juga akan terkait erat dengan kepentingan politik karena di negara kita ini negara yang berdasarkan atas asas politik juga. Harapan saya gini, oke, DPR akan tetap berusaha berikhtiar mungkin semaksimal mungkin. Ya tergantung kedekatan emosional dari Pak Lurahnya juga di masing-masing dapur. Tidak bisa menjustis kemudian semua DPR bisa berbuat. Ini jujur aja. Kalau kita ngomong, wah saya mau usahakan di dapil saya di dalam majelis ini, ya otomatis dong. Kita namanya nggak fair, bukan negarawan, kan? Tapi jujur aja, jenengan juga sekarang harus pinter dengan tahun politik ini siapa yang istilahnya kedekatan emosional. Bukan kayak mengkapling loh ya, akan tetapi nanti ending akhirnya tetap ya bupati. Bupati Lampung Tengah inilah yang akan kita. Apalagi dengan apa tadi PMK 121. Enggak, kalau saya ngomong yang penting kan nomornya ada di situ tuh. Akhirnya kadang-kadang orang ini. Ya saya ikut Pak Ketua, merasa belum ikutan 212. Jadi harapan saya gini, ya sama-sama bagaimana memberikan pengertian paling bawah ke bawah. Ini yang pertama, ini solusi pertama lah ya. Solusi pertama, yang jelas jangan gampang emosi jadi lurah. Ini pertama. Kemudian Pak Camat juga jangan gampang emosi. Juga DPR juga jangan gampang emosi. Semuanya aspirasi akan kita tampung. Hari ini juga kami juga nggak bisa janji karena panjenengan tadi wis ngilani setiap reses tidak ada yang deal dan tidak ada yang terrealisasi. Jadi ngomongnya juga bingung mesti pilar itu ngomong. Jadi ngomongnya aku supaya kalau bingung, aku bingung. Oh, kamu janji sok-sokan. Saya ini anggota Pak Tursanya, tinggal ngomong ke Pak Lurah. Gak salah jadi orang munafik.
Saya ini nggak pernah minta duit dari dan sebagainya. Cangkem. Kita memikir itu juga. Apa itu yang bilangin kata yang nggak terpilih di sini. Oke, hari ini lebih politik di sini. Pokoknya hari ini kita senyum-senyum aja. Saya ikut judulnya Pak Camat. Saya enggak, makanya saya garis bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis ini kita makan di tempat mana? Kita ini sebenarnya kurang kompak dan kurang keterbukaan. Kayak hari Senin enggak perlu kita buka di sini. Tinggal ngomong. Dari sini Pak Camat. Telepon tolong sih. Paling nasi kotak berapa? Mahal DPR. Jangan nasi makan sendiri enggak mau. Bener. Kalau sampai diomongin di sini. Loh, iya apa enggak? Itu kalau saya. Ini kan dia saya juga juragan Bogor. Itu aja Pak Camat. Jadi hari ini ya udah kayak jenengan tadi tulis untuk doa pulang kita makan cepat aja hari ini. Hidup ini gak usah bikin sulit. Ya enggak? Yang penting niat kita memang pelayanan terhadap masyarakat. Judulnya itu aja. Kalau masyarakat ngomong ini layani, wah kalau belum bisa besok Pak Bu itu aja. Yang penting jangan kasar dengan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya sudah alasan, cuman siapa tahu mendengarkan aspirasi dari dewan-dewan yang lain, apakah sama apa enggak? Saya tambahkan mungkin dari Pak Asis dan Tanjung Anom, dua penghubung mungkin sudah dijawab oleh Bapak Jauh. Tinggal Pak Jauh mendekati Pak Rudin lagi ya, coba bikin pendekatan lain. Terus itu Pak Darno mungkin Jalan Hidayah mungkin sama. Cuman saya menanggapi lagi dari Kepala Kantor Gubernur Provinsi, yang mana selain jalan poros kita yaitu provinsi yang ada di sini memang belum dilaksanakan. Cuman Pak Bupati Musa Ahmad dengan kami fraksi Golkar memang sudah mengupayakan bagaimana untuk melanjutkan sisa dari perbatasan Lampung Tengah. Kebetulan pada hari itu beliau langsung mengambil Pak Gubernur, tolong dipikirkan dan tolong dicatat waktu itu. Cuman terrealisasinya mungkin kami sama-sama nanti mengetuk sama Pak Camat akan dapat bagian gak di sini karena mereka lagi prioritaskan ke daerah barat. Selanjutnya biar Bapak-Bapak tadi, maksud saya biar Bapak tahu bahwa upaya kami untuk ini sudah kami upaya dan kami usulkan dan kami tanyakan terus kalau kami ketemu ya Bapak sekalian ya. Terus untuk postu atau puskesmas pembantu untuk terusan Unyai karena jangkauan dan jarak kita jauh antara Bandar Lampung. Nah dengan ini kebetulan puskesmasnya nggak datang ya, kepala puskesmasnya di Bandar Lampung. Karena ini Pak Lurah ada pembicaraan Pak Musa Ahmad, Bupati kita kemarin, karena dia sudah pernah meninjau sama saya itu. Dia meninjau puskesmas kita, dan dia melihat luas tanah dan bagaimana luas tanah dan layak nggak untuk dijadikan puskesmas pembantu untuk terusan Unyai. Tetapi karena dengan adanya peraturan 121 ini Pak Lurah, kami harap kita kejar ini proposal yang ada. Karena anggaran dari anggaran dari 212 itu agak banyak. Dan sekarang yang masih berjalan adalah pendidikan. Jadi bantuan-bantuan pendidikan yang kami usulkan. Kebetulan kalau di pendidikan, karena istri saya juga di dinas pendidikan, jadi agak enak untuk
menyelesaikan atau untuk konsultasi untuk khususnya Terusan Unai. Nah, jadi Pak Lurah, kalau untuk pendidikan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik karena anggaran 212 ini memang sudah ready. Tinggal kita ini mengajukan lagi apa yang perlu diperbaiki. Bukan mencari dananya, memang dananya sudah ada. Nah, terus puskesmas ini, postu ke puskesmas ini saya harapkan dinas kesehatan dari puskesmas dengan Pak Lurah Gunung Mati Budi, ayo kita bersama-sama mengejar itu. Saya mohon karena dia mungkin sudah ditunggu sama Bupati ataupun ini karena sudah berapa kali kami sounding termasuk kepada puskesmas, kepala puskesmas yang ada di Manado. Tinggal kami nanti Komisi 4 memanggil dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Kadipa. Itu harapan saya karena beliau ini apakah tanah itu kurang lebar ataupun kurang apakah pas. Kalau kata Pak Bupati, apakah ini ada yang lebih besar? Ada, kata saya kan. Saya menawarkan dana tanah PU itu. Tapi kebetulan mumpung Pak Gubernur ini masih bersama kita. Kan gitu. Nah, ini jadi bahasa saya itu kita samakan. Iya, itu. Jadi untuk kemajuan Terusan pasti ada. Ini yang salah satunya mega besar puskesmas kita ini bisa terjadi. Insya Allah. Itu aja Pak Lurah ya. Untuk puskesmas ada harapan cerah untuk jadi. Dan untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar wabarakatuh. Melanjutkan yang dipastikan kami Pak Kiai Haji Slamet Anwar terkait usulan dari rekan kami Kepala Kampung Tanjung Anom khususnya dan Badak Sakti. Memang tadi kami sudah bicara dengan Pak Camat ketika di ruangan beliau, yang mana memang kita pahami dengan adanya tsunami 212 yang mana pada November yang lalu kita sudah berparipurna anggaran kita kurang lebih 2,7 miliar termasuk pembelajaran pegawai dan segala macam, yang mana pada awal tahun ini datanglah peraturan PMK 212 yang mengiris anggaran tersebut minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan, sehingga di UPD Dinas Bina Marga yang awalnya kurang lebih hampir 600 miliar teriris sekarang hanya tinggal 70 miliar. Artinya yang sudah disampaikan kemarin di dalam paripurna salah satunya itu pemeliharaan jalan atau perawatan jalan Cipang Palis, sebutan kebiasaannya yaitu Lempeng Bandar menuju Tanjung Anom. Bisa dikatakan Pak Camat ini masih di ujung tandu, artinya berharap tidak tergeser. Pun jika pun tergeser, kami juga sudah bicara dengan Pak Ketua DPRD, dengan Pak Camat agar merap semua kebutuhan pemeliharaan jalan tersebut, dan selanjutnya akan kita menggunakan pendekatan CSR dari beberapa perusahaan yaitu PT Umas Jaya, PT Gunung Madu, Mitra Tebu, dan lahan yang luas di antara 3 kampung tersebut yang mungkin kira-kira satu pemilik di atas 5 hektar. Itu salah satu contoh Pak Haji Basuki, Pak Haji Munsir, dan ada kepemilikan orang Jakarta. Kalau 3 orang tersebut aja hampir 150 hektar yang panennya pasti melintas jalan tersebut. Untuk solusi yang mudah-mudahan di dalam APBD di 2023 ini tidak tergeser. Ya, nanti kita panggil di Dewan beserta Kepala Kampung Badak Sakti Tanjung Anom, Lempeng Bandar khususnya Camat Baik Mubuan dan Camat Terusan Unai. Salah satu solusi untuk mengatasi terkait adanya
pengurangan anggaran yang dari pusat yang lebih diprioritaskan untuk kesehatan dan pendidikan. Jadi Pak Darno nanti tolong nanti dibantu, termasuk Pak Burdin. Kita tadi sudah bicara dengan Pak Camat untuk ambil langkah tersebut. Jadi jangan sampai ada mobil yang guling di situ viral kayak di Rubiah gitu. Untuk antisipasi lebih awal kita secepatnya merap itu dulu. Sembari kami akan melihat di Bapeda. Mudah-mudahan tidak tergeser. Kalaupun itu tergeser kita sudah punya solusi plan B, yaitu perbaikan jalan sementara menggunakan CSR dan kepemilikan lahan-lahan besar yang ada di Lempuyang Bandar. Dan begitu juga, ini mungkin sekedar usulan juga terkait keamanan lalu lintas di jalan. Sebagai pengalaman kami di Lempuyang Bandar, mungkin tahu Bapak Ibu di Jembatan Ketiau 2 tahun yang lalu itu sangat rawan pembegalan karena lampu penerangan tidak terang, sehingga kami mendekati pimpinan Humas Jaya agar diberikan lampu jalan. Alhamdulillah waktu itu sudah terpasang dari SPBU Kecubung sampai Ketiau ada 32 titik yang dipasang oleh PT Humas Jaya, sehingga dapat menekan angka kriminalitas dan angka laka lantas di wilayah tersebut antara Terbanggi Besar dan Lempuyang Bandar. Dan saya juga berharap kita sama-sama Pak Ariswanto, Bu Majar Fitri cari solusi khususnya di lintasan Intan Prima tersebut yang dari BLP sampai simpang Gunung Madu ataupun Said itu kan rawan. Bagaimana kita bertiga bisa menghadap Gunung Madu, memberi solusi lampu jalan di sekitar situ. Karena waktu itu kita kan memang sudah menganggarkan 1000 titik lampu jalan, tapi terkait dengan PMK 212 ini ya mungkin hanya ratusan ataupun nggak sampai 100 lampu jalan, kan bisa jadi yang di wilayah Intan Prima tersebut tidak terpasang. Jadi solusinya kita mendekati Gunung Madu sebagai kita kebersamaan kita, baik Pak Ariswanto, Bu Majar Fitri dan saya. Ini izin Pak Yai, ini wilayah kerja kami ya, nggak cawe-cawe dan masuk. Kita menghadap Gunung Madu seperti kami menghadap Humas Jaya. Saya yakin mereka pasti akan peduli, karena yang jelas yang dibegal-begal di situ ya mungkin salah satunya karyawan mereka yang mau kerja ataupun tengah malam pulang kerja sehingga motornya diambil. Dan selanjutnya dari Tanjung Anom, dari rekan saya Bapak Kepala Kampung Tanjung Anom, memang suatu hal yang PR yang sangat harus kerja keras Pak terkait pengirisan HGU tersebut. Karena yang jelas HGU Humas Jaya tersebut saya masih ingat di 2016 itu sudah diperpanjang, yaitu U26 dan U27, yang mana U26 dan U27 itu terbentang dari sentral Humas Jaya sampai perbatasan Gunung Madu, sehingga memang saya yakin Humas Jaya tidak berkeberatan, tapi yang menjadi keberatan nanti itu peta HGU ini pasti berubah, teriris oleh jalan penghubung dari Tanjung Anom sampai Putra Lempuyang yang membutuhkan proses peraturan karena mereka sudah menyewa 25 tahun ke depan. Jadi solusinya memang harus ada pendekatan juga Pak Camat ini, HGU ini. Karena kalau di bawah 100 hektar itu memang masih Kanwil yang mengurusi, kalau di atas 100 hektar itu memang pusat. Jadi siapa yang dekat dengan mantan Panglima yang mungkin Pak Topo kan bisa bantu kan, karena kebetulan Menteri ATR itu kan mantan Panglima TNI. Yang jelas memang itulah memang kesulitan HGU tersebut, karena kami masih ingat 2017 Humas Jaya bertahan waktu itu untuk tidak segera diiris untuk jalan tol, karena mereka berpikir ketika diiris jalan tol itu pasti peta itu berubah, yaitu U24, U25 kalau sebutan di seberang itu ada kurang lebih 100 hektar tanah mereka hilang. Jadi makanya waktu itu sempat bertahan lama, mungkin Pak Topo tahu kisah waktu itu adanya apakah. Kami ucapkan terima kasih
kepada Bapak Camat Tulisan Unyai yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu kami persilahkan. في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, tabi pun, tabi ngalin puro. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Haji Sumarsono, yang kami banggakan, beserta alhamdulillah hadir juga rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dari Dapil 5. Di sini kita lihat Bapak Jauhari Subing, Ibu Majar, Bapak Kiai Slamet, Bapak Adizani Puspawijaya, dan Bapak Ariswanto. Alhamdulillah, puji syukur mereka sudah hadir di sini. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala Kampung Sekecamatan Tursanunyai yang sudah dapat hadir pada hari ini, rekan-rekan aparatur seluruh kampung Sekecamatan Tursanunyai, Bapak Ibu, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam mari sama-sama kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita selalu mendapatkan syafaatnya baik dari hari ini sampai yaumil akhir kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 5, saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Tursanunyai. Inilah Kecamatan Tursanunyai, Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota DPR. Tentunya dengan reses ini harapan kami, penjaringan aspirasi ini, kami mohon ke depannya Tursanunyai ini terdiri dari 7 kampung. Kampung Gunung Batin Udik yang adalah Kabupaten Tursanunyai sendiri, lalu Gunung Batin Ilir, Gunung Batin Baru, Gunung Agung, Bandar Agung, Bandar Sakti, dan Tanjung Anom. Saya sangat berbangga sekali, Bapak-bapak sekalian, dengan hadirnya Bapak-bapak sekalian. Artinya kami ini merasa memang betul-betul ada wakil yang memang dapat ke depan, dapat membawa seluruh aspirasi yang ada di Kecamatan Tursanunyai ini. Kami sadar Kecamatan Tursanunyai itu sangat jauh daripada ibu kota kabupaten. Kami bahkan letaknya memang berbatasan langsung dengan Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Jadi mungkin kayaknya lebih dekat dan lebih dilihat dari sana daripada justru mungkin dari kabupaten karena memang letaknya yang jauh. Tetapi kami tetap bangga dengan bapak-bapak sekalian karena tanpa adanya wakil kami yang ada di DPR ini, tentunya perjalanan pembangunan yang ada di Kecamatan Tursanunyai ini tentunya tidak ada yang bisa mengawalnya itu. Daripada itu makanya hari ini kami seluruh aparatur kampung, khususnya Kecamatan Tursanunyai dan kepala kampung yang ada di Kecamatan Tursanunyai ini, mohon dengan sangat kepada bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR, khususnya Dapil 5 ini, agar aspirasi-aspirasi yang ada di setiap kampung dapat betul-betul dikawal, betul-betul dapat kami diperjuangkan di sana, karena bukan tidak mungkin siapa lagi Pak yang dapat mampu mengawal itu kalau bukan bapak-bapak kami yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin nggak perlu banyak yang harus saya ucapkan. Kami juga sadar Pak bagaimana kondisi memang, namun
saya titip Pak, mohon win-win solutionnya apa yang dapat diberikan kepada kami di Kecamatan Tursanunya ini, khususnya di 7 kampung yang ada di kampung-kampung kami yang ada di Kecamatan Tursanunya ini. Tentunya sentuhan-sentuhan yang ada dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sangat kami tunggu dan sangat bermanfaat sekali buat kami. Dengan adanya sentuhan-sentuhan itu, mudah-mudahan kami doakan untuk bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan selalu dapat barokah, selalu dapatkan nikmat-nikmat yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Terusan Unyai, untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman, para kepala kampung sekecamatan Terusan Unyai, ibu-ibu, tokoh pemuda yang ada, wabil khusus Bapak Camat Terusan Unyai beserta jajarannya, rekan-rekan para anggota DPRD Kabupaten Lamongan daerah pemilihan 5. Paling sebelah kiri ini yang memiliki Terusan Unyai, sebelah kanannya nggak perlu saya sebutkan namanya ya Pak ya, nanti kepilih lagi dia. Sebelah kanannya Bapak Rinjani Puspawijaya, kemudian sebelah kiri saya ini Ustadz yang merangkap jadi anggota DPRD Bapak Slamet Anwar, sebelah kanan sendiri ini Lurah Dongkol, gantian sama istrinya. Kalau dulu itu istrinya jadi dewan, karena saya ajak jalan terus cemburu dia. Sekarang diganti beliau. Yang sebelah kanan yang paling cantik ini Srikandi kami, Ibu Majar Fitri. Ini udah nulis banyak betul sunahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula Kecamatan Terusan Unyai dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam adalah salam kita saat mengagungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semua pasti sudah mendengar, sudah mengetahui, termasuk hari ini begitu masuk di ruang transit Camat Terusan Unyai, saya bilang wis ra duit apa. Kami ini anggota DPRD, ketua DPRD begitu dikai baju putih aqua gelas. Anggarannya belum keluar. Iya, Camat ya. Kita terkena yang namanya PMK Wiro Sableng 212 yang sampai hari ini terkait dengan APBD kita harus dilakukan relokasi dan refocusing minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Jadi usulan-usulan musrenbal dan sebagainya yang sudah akan ketok palu pun dianulir. Karena peraturan daerah APBD itu adalah sebuah peraturan daerah, tentu akan kalah dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Repotnya lagi, kita itu hanya memiliki uang 259 miliar. Itulah yang bisa diatur sendiri oleh kita. Yang dari pendapatan asli daerah kita. Yang lain duitnya jalur teko pusat, diwei teko pusat. Yang berupa daun bagi hasil dan penghasilan lain-lain yang dianggap sah. Kalau APBD kita tidak sesuai dengan PMK 212, maka DAU tidak dikirim. Maka sampai hari ini operasional kantor kecamatan ini belum keluar. Ya Pak Camat, wis mendem. Tadi sudah dibahas sedikit ya Pak Bupati. Sebenarnya kami tidak ingin banyak usul. Dengan adanya Bapak anggota Dewan, dari eksekutif, legislatif yang ada, pasti tahu keadaan kami di bawah. Jadi disampaikan
ada PMK 212. Nah, kita memaklumi sama aja di desa pun ada yang disebut 20%, 30% itu untuk infrastruktur memang kami kesulitan. Tapi mohon sedikit karena itu salah satunya juga pernah dijanjikan oleh Bapak Bupati dan tekanan terhadap kami di kepala kampung melewati itu. Dulu pernah diadakan bunga kampung ya, bunga kampung. Pak Bupati sudah menyampaikan nanti di 2023 masih ada kesempatan jalan penghubung antar dua kecamatan antar kampung, yaitu Lumbuyang Bandar dan sampai Tanjung Anom Pangujung. Nah, kalau Tanjung Anom kami hanya tidak mengusulkan untuk di Tanjung Anom. Harapan kami yang dari Bandar Sakti menuju Lumbuyang Bandar itu, karena dampaknya itu ya kami yang ada di ujung. Nah, itu Bapak, walaupun apapun bentuknya, yang penting masyarakat itu tidak selalu bertanya apa janji Pak Lurah. Jangan sampai ini program menjadikan politik ke depan itu kendala kami. Itu Pak Camat. Minimal agak untuk apa ya, bahasa Jawanya itu lambe apa ya, untuk penghibur sampai kami tidak akan bisa. Dan ini satu hal lagi, jalan penghubung antara Pengubuhan, Terusanunya dan Bandar Mataram. Ini mungkin saya pernah sampaikan, pernah sekali di reses kita di waktu itu. Kita berupaya, kita sampaikan itu terkendala dengan HGU, dan itu kami sudah upaya sebenarnya tidak melewati, karena sudah lewat pemerintah daerah, sudah dari zaman sebelum Pak Bupatinya Pak Lukman, dan setelah itu Pak Jumusa Ahmad. Nah, itu pun sampai sekarang belum terrealisasi. Tapi upaya kami, mohon maaf ini, kami sampai ke DPD RI, sampai di DPR RI waktu itu. Dan yang terakhir, langkah-langkah itu sudah, dan Pak Bupati sudah membuat surat ke ATR BPN Pusat. Ini mohon ini dibantu, diingatkan Pak Bupati untuk mendorong itu. Nah, kaitannya kendalanya itu ada di HGU DGT. Pada dasarnya pada saat pertemuan kami di PDRI itu, pihak perusahaan tidak keberatan selama itu ada aturan regulasi yang tidak dilanggar. Dan kewenangan itu bukan ada di daerah, namun kewenangan itu ada di ATR BPN Pusat. Dan ini harapan kami, jalan penghubung ini kalau hanya Lumbuyang Bandar menuju Tanjung Anom 2 kecamatan ini tidak tembus dengan Wai Pengubuhan juga, ada Wai Pengubuhan di sana, Putra Lumbuyang, ini perekonomian kami ini tidak akan berkembang sesuai harapan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Nah, di sini mohon, ini nanti filenya nanti saya kirim aja dengan wakil kami, mohon ini nanti menjadikan pembahasan, karena ini bukan untuk kepentingan Kampung Tanjung Anom saja, namun ini dampaknya untuk kepentingan luas Kabupaten Lampung Tengah. Itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat dan Bapak Ibu anggota Dewan DPRD Bapak dan hadirin sekalian, langsung saja mungkin apa yang menjadi harapan beliau Bapak Wasis tidak jauh berbeda dengan harapan saya, karena memang kita berdampingan Tanjung Anom dan Bandar Sakti. Keluhannya memang lagi-lagi hanya itu yang sangat prioritas, ya, yang sangat prioritas, karena kalau dilihat kepadatan pengguna jalan dari Lumbuyang Bandar sampai Bandar Sakti atau Tanjung Anom itu sangat luar biasa, sehingga apapun kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat kabupaten maupun provinsi, keluhan masyarakat yang disampaikan
tolong sih perbaiki jalan sehingga di akhir atau di awal tahun 2022 kemarin pas rumah kampung juga Bapak Bupati juga menyampaikan niat untuk memperbaiki, tapi kan belum ada kepastian kapan waktunya karena mungkin mengingat anggaran. Namun lagi-lagi ini di tahun kebetulan kan tahun politik ya, sebentar lagi akan diadakan pemilu. Bapak Ibu anggota Dewan selaku wakil masyarakat pun akan kembali turun ke masyarakat, ke bawah. Kemudian juga akan diadakan pilkada, otomatis para calon eksekutif akan turun juga. Tapi dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada sampai saat ini belum ada perbaikan di jalan kami. Jadi mungkin kasarannya udah nggak usah banyak ngomong, jalan perbaiki pasti suara banyak, gitu aja. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Kabupaten Lampung Tengah, saya langsung saja Pak. Sebenarnya kalau berbicara aspirasi atau usulan dari masyarakat cukup banyak. Dari kampung kami sebenarnya dari tahun ke tahun setiap ada sesi dewan dan mengusulkan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini mungkin belum ada yang terrealisasi. Kami memaklumi itulah. Mungkin kekuatan politik kami juga nggak masuk ke dewan-dewan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah seperti itu. Tapi kami yakin kalau Allah sudah berkehendak, ceritanya lain Pak. Yang pertama Pak, bicara masalah jalan oleh rekan-rekan kepala kampung yang sudah tadi, kami juga punya jalan yang sangat memprihatinkan Pak. Jalan WA Agung sini, pertama sekali karena ini memang gerbangnya Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat itu sebelah sana sudah sip semua Pak. Iya, sudah bagus semua jalannya. Ada 2 kilo, 3 kilo yang sudah bagus ke sana. Tinggal ke sini saja yang belum Pak. Kayaknya Lampung Tengah agak tertinggal kalau dibanding sebelah sana ya. Saya nggak berbicara yang di bagian utara ataupun timur, selatannya. Nah ini yang terjadi di sini, sudah sering banyak sekali kecelakaan Pak. Akibat jalan rusak, kemudian juga mobil-mobil yang rusak juga sering terjadi Pak. Dan hampir setiap hari menjadi pemandangan yang tidak elok kalau kita lihatnya seperti itu. Nah kemudian juga Pak, sesuai juga kami waktu Pak Bupati Bunga Kampung sudah kami usulkan juga. Selanjutnya dari kami juga terkait dengan postu kampung Gunung Batu Mudi, ada postu Pak. Ini kemarin beberapa kali sudah kami sampaikan di Bunga Kampung bersama Pak Bupati juga sudah kami sampaikan. Minta untuk peningkatan kapasitas pustu mungkin menjadi puskesmas. Nah, karena jumlah masyarakat yang memanfaatkan ini cukup besar Pak, termasuk juga ada Gunung Batu Ningrat, Gunung Batu Baru, dan warga Gunung Batu Ningrat sendiri. Ini perlu menjadi perhatian juga. Mungkin juga nanti usulan kami itu sudah kami tulis di sini Pak. Kalau bicarakan di sini terlalu banyak, terlalu lama, nanti kami serahkan sajalah. Kami serahkan juga kepada Allah. Nah iya, ya. Allah kata Pak Jawari tadi, jadikan solusi lain untuk jalan ini. Kan mungkin ada intervensi ke HK selaku pengelola jalan tol, tapi kami nggak punya power Pak Jawari untuk ke situ. Mungkin Pak Dewan dan Bu Dewan lah yang punya ke situ. Kami berharap jalan itu bisa diperbaiki. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Sip. Sukses. Ibu Dewan. Usulan. Oh ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak anggota DPR dan Ibu-ibu anggota DPR, khususnya Dapil 5 yang saya hormati, berserta dengan rekan-rekan kepala kampung
dan rekan-rekan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya. Mari sama-sama kita buka saja. Saya pikir bukan sesi tanya jawab ya, tapi bagaimana ke depan. Saya berharap kita sama-sama juga merumuskan sebuah usulan agar kiranya juga apa yang betul-betul dapat dilaksanakan dalam tahun ini ataupun 2024 itu betul-betul ini menyangkut kebaikan daripada kita semua. Tentunya hal-hal yang sangat prioritas itu yang saya harapkan yang dapat muncul dan dapat dibawa oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu DPRD Kabupaten Lampung Tengah khususnya Dapil 5. Baik, saya mulai saja. Mungkin langsung saja kita ambil 3 sesi saja. Yang pertama kali saya mulai mungkin dari bapak-bapak kepala kampung. Silakan Pak. Dari beberapa pertanyaan ataupun aspirasi yang sudah dilayangkan oleh rekan-rekan kepala kampung, alhamdulillah sudah terjawab oleh bapak-bapak, ibu-ibu kita anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 5. Di sini bisa saya rangkum luar biasa sekali, artinya bapak-bapak sekalian. Dari Pak Yai Selamat tadi menyatakan sebenarnya bukan tidak berjalan, bukan tidak di follow up, namun inilah realitanya. Banyak betul aturan, banyak benar kendala sampai terjadi dengan Permenku 212 atau 121 tadi. Sehingga beberapa kegiatan-kegiatan infrastruktur yang sudah diprioritaskan dan sudah masuk dalam anggaran yang sudah dipersiapkan untuk 2023 namun kandas. Tetapi bapak-bapak sekalian, kalau bisa saya ambil cuplikan tadi, bukan berarti justru membuat kita lemah di sini. Saya ambil tadi, alhamdulillah juga kita punya win solution yang sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Jauhari Subing tadi. Kita tunggu rekan-rekan Dapil 5 ini, anggota dari Dapil 5 ini sedang mengusahakan di Bapeda agar kiranya irisan-irisan itu terusan Munyai dan Wai Penghubungan, khususnya jalan penghubung Lempuyan Badar sampai dengan Tanjung Anom itu tidak kena iris bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Harapan kita juga pada hari ini mudah-mudahan itu juga kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama. Tentunya yang punya power besar itu adalah ini rekan-rekan sekalian, bapak-bapak kita yang terhormat yang ada di sini. Bapak-bapak sekalian, kami mohon bantuannya, keikhlasannya, bagaimana caranya agar kiranya ini dapat tetap kita, artinya jangan sampai terjadi irisan. Toh walaupun sudah seperti itu, sudah ada planning lagi luar biasa dari Bapak Jauhari Subing, sudah kita persiapkan planning, artinya apa? Ada sebuah CSR di sini, Corporate Social Responsibility, dan mudah-mudahan nanti ke depan saya dengan Pak Camat Wai Penghubungan beserta dengan kepala kampung akan mencoba nanti kita tinjau dulu, kita lihat, kita study dulu berapa sih. Karena tadi RAP, jujur kalau RAP itu orang teknis, itu orang sarjana apa itu, sarjana teknik. Mungkin saya butuh orang itu karena nanti jangan sampai terjadi kesalahan, sehingga nanti Bapak Jawari, kami berharap betul kalau toh hari ini nggak jadi, segera kabari kami dan undang kami juga akan nanti coba nanti berkoordinasi dengan rekan-rekan di Dinas Cipta Karya ataupun Bina Marga untuk melaksanakan win solution ataupun cara-cara CSR yang akan kita tempuh. Lalu tidak kalah pentingnya juga adalah sebuah pertanyaan dari Bapak Istiani, Bapak Kepala Kampung Gunung Batin Udik. Alhamdulillah tadi sudah dijawab oleh Pak Aris. Mudah-mudahan pustu dari Gunung Batin Udik ini kebetulan memang sudah dicek langsung oleh Bapak Bupati kita, Bapak Haji Musa Ahmad, dan memang saat ini dalam tindak studi kelayakan sebetulnya Pak. Karena apakah itu
masuk dalam kriteria untuk kita bangun sebagai puskes atau seperti apa, walaupun mungkin nanti ada beberapa hal mungkin kalau toh juga nggak mampu di situ, apakah cukup direhab untuk sementara atau kembali kata Pak Aris tadi mungkin dicarikan tempat yang lebih representatif. Artinya di sini semua daripada elemen baik legislatif ataupun eksekutif sudah luar biasa dalam hal pelaksanaan. Sudah luar biasa bagaimana mereka memfasilitasi atau bagaimana kedepannya agar Lampung Tengah ini dapat lebih baik lagi tentunya kedepannya. Namun semua butuh proses, semua butuh kerjasama karena ini bukan hal yang kecil bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ya bapak-bapak ketua DPR ya, Pak Haji selamat ya. Karena semuanya butuh proses, butuh pekerjaan yang luar biasa dan saya yakin bapak-bapak sekalian semuanya anggota DPRD, kami di sini seluruh warga Kecamatan Terosanunyai, kepala kampung kami di sini berbesar hati. Kami juga merasa berbangga dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Artinya walaupun saat ini mungkin prosesnya belum jalan ataupun belum ada sedikit pun yang tersentuh di Kecamatan Terosanunyai ini, kami tetap di sini, kami lapang dada, kami terbuka apapun itu ke depan, apapun itu kami tetap menunggu. Mudah-mudahan dengan hadirnya hari ini jangan bosan-bosan Pak Yai, tetap lihat kami di sini. Mudah-mudahan kami tetap istiqomah, ya, kami tetap berusaha juga dampingi kami ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi ada tambahan sedikit bapak-bapak ibu-ibu sekalian mengenai Permenku 212 ini. Permenku 212 ini hanya mengacu masalah mungkin dia di luar daripada Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Artinya itu sebetulnya hanya kalau bahasa saya mungkin pelukiran saja. Jadi maaf, mumpung hadir di sini bapak-bapak ibu-ibu anggota dewan yang mewakili Dapil 5 ini, kami sudah mempersiapkan dan di sini saya lihat sudah banyak tulisan udah dilarikan ke pendidikan ataupun kesehatan. Lah kalau ini tidak diperjuangkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, tentunya ya percuma. Benar nggak bapak-bapak kepala kampung? Jadi tentunya harapan kami apa yang diusulkan oleh rekan-rekan dari kampung mohon di follow up. Walaupun mungkin jangan berpikir saya nggak dipilihnya di Bandar Agung atau nggak di Gunung Batur, ya boy jangan seperti itu Pak Ayai selamat ya. Iya, tetap harapan saya karena mewakili daripada Dapil 5. Ya, jadi mohon dengan bapak-bapak ibu sekalian agar kiranya bantu kami. Karena saya ambil tadi ada kalimat yang menyatakan NKRI katanya harga mati kata beliau tadi. Ya, artinya sama-sama Pak. Di Gunung Batin Unik juga masih Terosanunyai dan masih Dapil 5. Iya. Jadi mungkin itu saja bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Karena mengingat waktu kita sudah hampir jam 12 siang, saya selaku Camat Terosanunyai mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan rekan-rekan aparatur kampung, kepala kampung, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 5 yang sudah dapat hadir pada hari ini dalam acara reses ataupun jaring aspirasi. Mudah-mudahan ke depan apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita perbuatkan hari ini betul-betul dapat goal, dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat, untuk Kecamatan Terosanunyai, dan tentunya ke depan juga dapat membawa berkah kepada seluruh anggota DPR yang hadir pada hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali. Selanjutnya penutup. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah. Demikianlah acara demi acara telah kita laksanakan. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.